Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Saat ini kita ada di Yayasan Setia Bakti Jalan Teluk Sahang 1, Siantan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan Bapa, kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan, berpercaya sepenuhnya kasih karunia Tuhan. Kami percaya Bapa, walau di tengah segala apa yang sedang kami hadapi, Tuhan yang tetap hadir di tengah kami Bapa. Kau ada untuk kami ya Bapa. Kau memberikan penghiburan dan sejati Tuhan. Karena kami percaya Tuhan penghiburan sejati datang daripada kami Bapa. Semoga kami akan memulai dari penghiburan kami Bapa. Kami serahkan serangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan, penghiburan-Mu selalu nyata ya Bapak, kekuatan dan sukacita yang nyata dari tangan-Mu Bapak. Haleluya. Selamat sebagai bangsa kami. Tentang kajian nomor 4, sebab yang hidup pada hari esok. Tak
tunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Katakan kasih setia Tuhan,
bersyukur pada malam hari ini Ada kalian song kamsia ni yang kepuja. kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Ada saji tung la kyung ha kin kuat kin pai ni saya dia koi. Kami percaya Ada siang sin. ada penghiburan yang daripada Engkau. Chiều nhà cái on bi tôi gì thì tao. Kuasa Roh Kudus mula Nhà cái xin lì na cái thằng này lít yang chiều. akan memberikan kami hikmat, Cũng ngặt theo saji chi pi trong mình. memberikan kami pengertian, Cũng ngặt theo saji mình phan. memberikan kami penghiburan Cũng ngặt theo saji on bi. atas kehidupan ini. Chứ ngặt theo sa sen miang hong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamsia ni chưa giả sử. Urapi hamba-Mu Ni pong chi nhà cái phúc nhìn. yang akan menyampaikan kebenaran firman Ni ơi tay nhà cái chim tho chim lì. di dalam nama Yesus Kristus. Cũng chưa giả sử anh miang. Amin. Amin. Thế kinh cao xuống. Saya mendapatkan WA kembali Ngày kita tahu kita cái xin cả. bahwa Bapak Sangkau sudah pulang. Jadi dia cái sản khổ thi dụng contoh hidup. Dari hal ini Jadi dia cái si chín có có. artinya kita tidak tahu Jadi cầm thì cái si chín. apa yang akan terjadi ke depannya. Mà ai có lỗi tôi si cá nhân chẳng ai si cầm thì tệ. Untuk itu firman Tuhan mengajarkan kita, Có số dia cái xin kim công si cá tí. sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Anh si si nhân nhung nhà cái trời. bahwa Yesus adalah Tuhan Nhưng bây giờ giả sử si cá chủ. dan percaya dalam hatimu Xong xin nhà sim hong. bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Xong thì kim cung kia phúc phát chạy dia cái si công trùng. maka kamu akan diselamatkan. Anh itu bây giờ tôi dia cái kêu em. Karena dengan hati orang percaya Nhưng dia cái sim sim nhìn. dan dibenarkan, Anh tệ xin. dan dengan mulut orang mengaku Nhưng nhà cái chơi xin nhìn. dan diselamatkan. Ni itu tệ tổ kêu em. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dia cái thì dùng chim môi bằng ha. inilah penghiburan buat keluarga besar. Dia cái chú hết của chị cái thay cả tí na on bì. Papa sudah bersama dengan Yesus. Chị cái apa chú đã cái chú giả sử thiếu hai biểu. Karena sesuai dengan janji firman ini, Jim vui dia cái xin kỹ năng qua chim hít con này. barang siapa mengaku dengan mulut Kỳ xong xin chúng dia cái gắn trời. dan percaya dengan hati, Kỳ chúng dia cái xin xong xin. ia diselamatkan. Kỳ itu tệ tổ dia kêu em. Kita sebagai manusia saja. Chị cái chạy dia cái nhìn lui. Waktu Kojono berjanji buat keluarga Dia cái dia ông cái ông cái dia cái cả tiền trên hi. bahwa tim mereka akan datang melayani di bumi. Dia cái thuần khe on lòi dia vui lòi on bì dia cái thay cả tiền. Dan malam ini mereka hadir. Với ai cũng ra kita lung chung thay cả chạy dia vui. Apalagi anak kita. Chạy mấy chị cái xong tí. Apakah ia akan mungkin berbohong? Em mấy kỳ bất quen nhìn. Tidak mungkin. Kỳ mùa nền kêu. Tidak cukup hanya dengan firman-Nya, Mấy tăng chẳng juga cái phà. dan Dia memberikan bukti. Kỳ nền kêu piao si pun cita. Dan bukti ini tercatat dalam sejarah. Dia kan busi tu, dia kan pinggir tu dia kan ano di si hong. Saya baca di Lukas 23 Chị cái con dia kan lu kapuk jem. ayat 39 sampai 43. Ini adalah kisah penyaliban Yesus. Dia kan ông cái tu giả sử tăng chạy sự si cả. Waktu Yesus disalibkan, Tu giả sử tăng si cả si heo. di kiri kanannya ada penjahat juga yang disalibkan. Cái cho cái tiêu men dia juga kan pai ni nó cái tăng si cả. Karena ayat pertama tadi dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Chúng mới chào chân cái xin thì nay pha tu hết dia cái chú ya cùng ca tu hết si mà. Artinya setiap orang berbuat dosa, Mi cái nhìn phong chú ai. hukumannya adalah Dia kan hiểm phát tu hết si mà. apa yang terjadi? Mà ai phát sẽ na. Dikatakan penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ada cái pay nhìn là kiểu cái tăng chi chim tay là kiểu anh nhom chi xeo chủ giả sử. Katanya, Thì có bukankah engkau adalah Kristus? anh nhìn hết mấy chủ giả sử gitu. Selamatkanlah dirimu dan kami. Anh nhìn kêu nhìn tak kêu mà đều sao. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, Anh ấy dịch ra anh nhom lời ba kỳ. tidakkah engkau takut juga Anh nhìn hết mấy yang kepada Allah? chạy trong ti hồng. Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Anh nhìn mới nhìn tận tôi để cái hết nhau ngay cả hiểm phát. Dan inilah kesadarannya. Anh ấy thì nên kéo theo Dia thì vậy. berkata, kita memang selayaknya dihukum. Anh ấy xích ra pun sang ở tại cái hiểm phát. Sama seperti kita hari ini.
Trong thứ hai trong sự cả tình nhiệt, Kita adalah orang yang berdosa. sự cả thuê quang chuối nhìn, Kita yang layak dihukum. sự cả này kêu tệ tội đến đây sự hình phạt này. Lalu dia berkata, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kan thấy thì chẳng nhìn là một chỗ thì chẳng mua gì thì nào. Lalu ia berkata kepada Yesus, Cái công chúa giả sư tỷ, ingatlah akan aku như khi tết ngại, apabila engkau datang sebagai raja. như lối tốt trong bộ máy sự heo. Kata Yesus kepadanya, Chúa giả sư tôi thì anh nhóm tổng, aku berkata kepadamu, ngày anh nhóm tổng nhị thẳng. sesungguhnya hari ini juga Dan heti nhìn ai sự heo engkau akan ada bersama-sama dengan aku Nia Chúa chiêu lâu ngày khung ha được. di dalam Firdaus. Chúa he đã đây gì thiên giảng hồng. Jadi tidak sekedar firman Tuhan, Dan he nên tăng chân nghe sông tiếng ba con. tapi ada bukti sejarah yang dinyatakan. Dan he juga cái lịch sử biểu sĩ của chúng ta. Dia berkata kepada pihak itu, Thì tôi đã cái bay nhìn phòng. mulai hari ini Trái kỳ nhìn ai sự heo. engkau akan bersama-sama dengan aku Nhi ơi lâu ngày khung cho khảo. di taman Firdaus. Chúa đã cái gì thiên giảng hồng. Sama juga dengan Papa kita. Trong chúng ta đã cái ai đi đường. Waktu ia mengaku dan percaya, Khi nên kêu chặt siêu trong sinh. ia sudah diselamatkan. Thì để có kêu đèn đèo. Pertanyaannya, apakah ia ada di taman Firdaus? Hay không tao xin ta hết thì chú cái gì thiên đèn không nó. Kata Yesus, Để cái chú giả sư phòng. malam ini Kim phu cha. engkau sudah bersama-sama dengan aku. Nhìn chú giờ mày chung hai được. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Để cái ví dụ chim nói còn tha. inilah penghiburan buat kita semua. Chú hay dia cái chú để tôi xin là còn hai on đi. Bahwa ada janji keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Chú xong dia chín thì kêu em cũng chỉ cả. Waktu kita percaya kepada Dia, Kita sống xin thì si heo. waktu itulah kita diselamatkan. Cái trong si heo kita được bẹt tiêu. Sama seperti Bapak kita. Trong kita dia cái ví dụ. Saya yakin dan percaya Ngày sống xin là pi bẹt. waktu dia sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Thì chín thì sống xin. dia sudah diselamatkan. Vì bẹt tổ kêu em đèo. Jadi keluarga besar, Ada cái cả tiền. secara manusia kita pasti sedih, Trái nhìn thì nó chỉ cả chỉ có ăn công xỉm. kehilangan orang yang kita kasih. Nhưng với sự đấy chỉ cả ăn oi ấy nhìn. Namun pertanyaannya, Nên thế kẻ mà ai làm thì na. kita yang masih hidup ini, Chỉ cả hành choi ấy, hành sáng ấy. kedepannya apa yang harus kita lakukan? Mình chỉ cả cho mãi xin chỉ na. Jalan apa yang harus kita tempuh? Chỉ cả ấy hành chay này tiểu tu na. Itulah yang harus kita fokuskan malam ini, Chỉ cả để kẹp thiên cái tiền của cha. supaya hidup kita Chỉ tôi chỉ cái sang ngang hồng. semakin baik dan semakin baik. Chân hồ chân tuổi. Itulah yang firman Tuhan sampaikan. Chứ giờ cái sông kia pha sông này. Nhà như cái phun hiểm này. Untuk kita semua, Cũng xin là còn hai nghìn. mari kita berdoa. Kita lại tỏ con. Tuhan Yesus, Chúa Giêsu Kitô, terima kasih cảm chia nhỉ. buat segala karya-Mu, Dùng chung nhà cái trong chiếc thiên thì ban của thầy. buat keluarga besar ini. Chúa gì đã cái thay cả tiền. Kami percaya Hãy cho sông xin. ada janji-janji-Mu Dù cái sông kia dinh hình. yang luar biasa buat keluarga Cái besar. thiết thiết ai cũng đã thay cả tiền. Ada penghiburan Dù buat cái keluarga con đi besar ini. đã thay cả tiền. Ada janji-janji Dù cái keselamatan dinh buat hình keluarga đã ini. cái tiêu em cũng đã cả tiền. Tuhan Yesus, Chúa Giêsu, berkati keluarga ini. chúc phúc đã cả tiền. Biarlah apa yang akan diselenggarakan Mà ai cho ai có thèm có nhiệt. semuanya boleh berjalan dengan lancar Đúng chung xin thẳng tệ hổ. dalam pengawalan malaikat. Chúa nhà cái thiền si còn ha Dalam cùng nama chạy Yesus buông Chúa anh miệng kami berdoa anh từ tỏ con dan mengucap syukur. để hiện xong ngày càng đến Amin. amin. Terima kasih pertama-tama buat Tuhan Yesus yang sudah membawa kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur perjalanan hidup Bapa pada akhirnya di dalam nama Tuhan dan semua hidupnya. Kami sebagai anak-anaknya juga
keluarga besar mengucapkan terima kasih buat para tim pelayanan, berbicara juga buat tamu-tamu yang memberikan hatinya, waktunya untuk memberikan kami penghiburan, kekuatan. Terima kasih buat saudara-saudara jauh juga yang sudah datang support kami, memberikan kami juga penghiburan. Terima kasih untuk tim yang mau bayar harga buat keluarga kami. Jujur kami juga pertama kali mengalami kehilangan. Jadi kami awalnya banyak kebingungan apa yang harus kami lakukan, hadapi gitu. Pada akhirnya kami melihat bahwa Tuhan menyertai setiap prosesnya. Tuhan kirim orang, Tuhan berikan waktu yang terbaik. Ketika planning kami nggak sesuai, tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat keluarga kami. Mama juga mau melembutkan hatinya untuk ikut acara penghiburan ini, juga proses pemakaman. Untuk keluarga-keluarga juga tidak ada yang menolak, mereka juga mau support kami. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan malam ini, pertama kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membawa kami mengalami Dia lebih lagi, karena kami percaya bukan satu kebetulan. Papa itu boleh percaya Tuhan itu bukan kekuatan kami, tapi Tuhan sudah merencanakan, merancang, memimpin dan menuntun Papa. Kami melewati banyak kenangan juga bersama Papa. Apa yang kami alami, kami melihat Papa juga ketika anak-anaknya terima Tuhan Yesus, dia tuh nggak larang kami gitu. Dulu dia tuh orang yang otoriter, yang keras, bahkan kami juga sembunyi-sembunyi untuk terima Tuhan. Tapi satu persatu ketika dia tahu kalau kami terima Tuhan, Papa itu berusaha, dia tuh menghargai kami. Dulu dia punya altar di rumahnya, tapi dia mau lepasin, satu persatu dia lepasin. Dia mau kami bawa gitu. Dia walaupun dia punya pendirian, tapi dia menghargai itu. Di situ kami melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Walaupun kami tidak bisa menginjili Papa secara versi kami, versi mungkin anak-anak muda, tapi kami melihat bahwa Tuhan itu pakai Roh Kudus untuk pimpin Papa, untuk menginjili Papa secara roh. Kami percaya itu karena Tuhan bisa bekerja pakai apa aja. Dan kami bersyukur Tuhan begitu sayang dan Dia menepati janjinya pada saya, terutama ketika saya terima Tuhan. Tuhan tuliskan sesuatu di tangan saya. Dia tuliskan jelas, ini saya menyelamatkan kamu, dan dia menjelaskan bahwa ini saudara-saudara kamu yang belum diselamatkan. Dan di situ Tuhan jelaskan dalam telapak tangan saya, ketika saya terima baptisan Roh Kudus, Tuhan bilang, ini keluarga kamu satu persatu akan saya selamatkan. Dan sampai pada akhirnya dalam iman kami percaya Bapak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Di situ saya merasa Tuhan tuh tegas banget buat hidup kami. Dia nggak pernah ingkar janji. Itu yang buat kami tuh kayak merasa Tuhan itu benar-benar nggak pernah akan tinggalkan kami, walaupun banyak yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan nggak pernah meninggalkan. Sebelum saya kesini, saya baca firman di Yosua, kalau Tuhan bilang sekali-sekalipun
Dia nggak akan tinggalkan kami sekali-sekalipun. Dia tidak akan meninggalkan kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan saya tahu maksudnya Tuhan sampai detik ini, walaupun nggak terlihat, tapi Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Hanya itu ucapan yang saya bisa berikan buat tim pelayanan. Banyak banget saya mengucap syukur dan berterima kasih. Pelayanan kalian pasti terperhitungkan, karena tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Terima kasih dari keluarga besar kami. Saya mewakilkan banyak mengucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih Bapak atas kesempatan malam ini. Tuhan, kami Tuhan saya kepada kami. Kami percaya Tuhan di tengah pergumulan kami, di tengah kedukaan kami, di tengah kesedihan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapak. Kami tahu Tuhan, Kau selalu memberikan kekuatan untuk melewati setiap pergumulan dan masalah-masalah dan masa sulit kami Tuhan. Dan biarlah Bapak lewat ibadah penghiburan keluarga boleh semakin dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan memasuki ibadah penghiburan hari kedua. Saya mengundang seluruh keluarga bisa duduk di bangku yang sudah disediakan supaya kita segera memulai ibadah kita malam hari ini. Terima kasih. Baiklah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah penghiburan kami hari kedua dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami, terutama bagi seluruh keluarga besar yang saat ini mengalami kedukaan atas kehilangan orang tua terkasih. Kami percaya bahwa Tuhan penghiburan datangnya daripada Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan setiap kami percaya malam hari ini kami memberikan yang terbaik. Setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, biar semuanya bisa harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Berkati setiap kami semua yang hadir malam hari. Dan kami percaya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyi ke satu pujian. Di halaman 11 nomor 19, dan lagu yang kedua di halaman 16 di nomor 24. Oke? Baiklah, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Haleluya Yesus. Bersama
kasih hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Aku Bapa, melewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman, ku aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menopang. Kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Apapun keadaan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah keluarga yang dimana kehilangan orang yang dikasihinya, kami percaya Tuhan ini adalah mukjizat yang dinyatakan bagi keluarga di tempat ini. Sekalipun dengan kondisi demikian, tapi kami percaya itulah rancangan Tuhan yang terbaik buat keluarga di tempat ini. Karena itu Roh Kudus hiburkanlah mereka satu dengan yang lain, sehingga di dalam kondisi yang demikian mereka tetap kuat iman percaya mereka kepada Kristus. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Perlu diterjemahkan dengan bahasa K? Mau? Hah?
Perlu? Tidak? Oh, tidak perlu. Oke, ya. Kalau tidak perlu, Aji Choten ya? Aji Choten ya? Choten aja, ini cocok aja. Choten, ya. Saya sedikit-sedikit bisa. Nah, lihat enggak lah ya? Saya bilang 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi firman Tuhan berkata, ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Semua yang ada di bawah langit itu ada waktunya, ya. Jadi maikusi di bawah ya si keang, wah itu tadi, itu jurgasi keangnya. Pernah lihat barang ada masa expirednya? Barang manusia itu ada masa expirednya juga. Makanya saya bilang, selama kita hidup di bawah langit ini, tak perlu sombong, teman-teman, tak perlu angkuh, ya. Karena apa? Karena di bawah langit ini kita semua punya masa expirednya. Ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi waktu ini sudah ditentukan, Bapak Ibu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Siapakah kita bisa membantah kedaulatan Tuhan? Tidak ada. Kita nggak bisa membantah hal satu ini. Kalau kita bisa membantah, orang di ICU semua hidup. Ya. Karena inilah kedaulatan Tuhan atas hidup manusia. Ya, jadi firman Tuhan katakan bahwa untuk segala sesuatu di bawah langit ini itu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Jadi ini yang perlu kita pahami sebagai anak, sebagai menantu, sebagai keluarga yang ditinggalkan Papa. Tapi berbahagialah kalau kita ada di dalam Tuhan, karena ini bukan akhir segalanya. Ya, karena kita masih ada satu kehidupan kekal. Nah, jadi mari kita lihat apa kata Tuhan tentang masa manusia sesungguhnya. Ya, saya bacakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Jadi masa hidup manusia sesuai kata Tuhan itu adalah 120 tahun. Roh manusia bisa hidup karena apa? Ketika Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan dia menghembuskan nafas, nah manusia jadi hidup. Jadi ketika nafas itu diambil kembali lagi, manusia menjadi mati kembali seperti semula. Ya, jadi kata Tuhan, sesungguhnya umur manusia itu 120 tahun. Rohnya diam di dalam diri kita. Tapi kita lihat, ya, kita lihat kata Musa. Ya, kata Musa di dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 saya bacakan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi itu bertolak belakang sekali ya. Firman Tuhan berapa? 120 tahun. Ya. Tapi perjalanan kehidupan Musa mulai menemukan bahwa kehidupan manusia tidak lagi sesuai kata Tuhan. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar, di tengah perjalanan terjadi banyak kematian. Kenapa? Karena manusia memberontak terhadap Tuhan. Maka Musa menuliskan bahwa masa hidup manusia 70. Kalau kuat 80. Itu pun sudah kesukaran dan penderitaan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang ke hadapan-Mu. Inilah firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, Papa kami sudah berbahagia bersama dengan Engkau, dan segala perbuatan baik-Mu menyertai dia. Dia sudah beristirahat, dia tidak lagi mengalami kesakitan,
Dia hanya menanti waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga dia diubahkan menjadi tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Engkau memerintah. Karena itu Tuhan, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan. Kami tahu Tuhan, kami masih punya waktu, kami masih punya kesempatan. Karena itu biarlah kami menghitung hari-hari hidup kami, supaya hati kami bijaksana kepada Engkau, bijaksana kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga di dalam setiap langkah kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan, baik itu keluarga, rumah tangga, pekerjaan, persaudaraan, pertemanan, semuanya kami lakukan dalam kontrolnya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, sehingga ketika keadaan ini terjadi dalam hidup kami boleh dikatakan berbahagia. Karena itu Tuhan, hiburkanlah keluarga. Kami tahu bahwa selama kami masih hidup di bawah langit ini, semuanya kami punya masanya, semua kami punya waktunya. Tapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, biarlah jika masa itu terjadi dalam hidup kami sudah bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami serahkan seluruh keberadaan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka sukacita, berikan mereka pengharapan, sampai esok hari, sampai kepada prosesi pemakaman nanti, semuanya ada di dalam pengawalan malaikat Tuhan. Kuasa darah Yesus tutup bungkus mereka. Tidak ada hal-hal pengaruh-pengaruh setiap apapun yang mencoba pengaruhi mereka. Kami tundukkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala pujian kami kembalikan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak-Ibu semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara seiman yang hari ini luar biasa memiliki hati yang luar biasa untuk hadir di sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih atas empati bagi kami sekeluarga. Terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya bersyukur. Kemarin saya sempat ada rasa Tuhan, cuma anak-anaknya aja yang sudah Kristen, bagaimana ya ibadah secara manusia. Tapi hari ini Tuhan menjawab pertanyaan saya. Saya bersyukur banyak sekali untuk membawa pujian ke Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, karena saya percaya apa bahagia bersama Dia. Saya bersyukur, terima kasih saudara-saudara yang hadir. Di sini saya mau bilang apa adalah sosok pribadi yang mendidik anak dengan caranya sendiri, keras tapi mengasihi anak-anaknya. Ketika ia di masa tua, ia menjadi seorang pribadi yang sangat lucu, sangat humoris sekali. Itu adalah sosok pribadi Papa bagi kami yang lain. Kami bersyukur Papa dari dulu tidak pernah menghalangi kami untuk kami lebih berekspresi atas usaha kami, pekerjaan kami atau apapun. Pada saat kami, saya pernah kita mau baptis, saya mau ke Tuhan, silakan. Itu ada pilihan di kamu. Papa bilang Papa saya. Dan walaupun Papa belum kenal Tuhan, tapi setiap saya mengalami persoalan pergumulan, saya selalu bilang doa sama Yesus. Saya selalu bilang begitu. Dan Papa adalah pribadi yang selalu berdoa bagi anak-anaknya. Walaupun dia belum kenal Tuhan, tapi dia berdoa agar nama Tuhan bagi anak-anaknya ketika anak-anaknya mengalami sesuatu atau apapun. Dia berdoa, Tuhan Yesus, lindungi anakku, Yesus berkati anakku. Dia berdoa kepada Tuhan. Aku memiliki seorang Papa yang menerima kami apa adanya dan mengasihi kami. Itulah Papa kami. Belum yang lalu, Papa sakit, mulai agak sakit
saya dengan putri saya yang besar, kami selalu berdoa sepakat setiap hari. Kami komitmen untuk berdoa bagi orang tua saya. Dan Bapak adalah pribadi yang selalu berdoa bagi anak-anaknya. Walaupun dia belum kenal Tuhan, tapi dia berdoa atas nama Tuhan bagi anak-anaknya ketika anak-anaknya mengalami sesuatu atau apapun. Dia berdoa, Tuhan Yesus, lindungi anakku, Tuhan Yesus berkati anakku. Dia berdoa kepada Tuhan. Aku memiliki seorang Bapa yang menerima kami apa adanya dan mengasihi kami. Itulah Bapa kami. Yang lalu, Bapak sakit, mulai agak sakit keras. Saya kemarin saya pulang ke rumah. Tapi melihat Bapak setiap hari demi menyampaikan bahwa Tuhan yang masih hidup. Dia mendengar itu setiap ada kesakitan dan menyebut nama Tuhan. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, saya dengan putri saya yang besar, kami selalu berdoa sepakat setiap hari. Kami komitmen untuk berdoa bagi orang tua saya. Kami percaya bahwa janji Tuhan bagi saya ketika awal saya terima Tuhan, pertama janji yang saya terima itu Tuhan genapi. Tuhan kasih saya percaya itu benar-benar bahwa satu percaya Ia dan sisi korban ini diselamatkan. Saya melihat hari ini Tuhan menyatakan janjinya. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bagi saya dan keluarga saya. Saya bersyukur. Apa terima Tuhan? Sempat dengan logika saya berpikir bahwa terima Tuhan harus mengaku dengan mulia harus dibaptis. Saya berpikir bagaimana apa dengan sakit, dengan caranya berpikir dengan sakit saya. Tapi Tuhan punya cara sendiri. Tuhan sanggup dengan caranya sendiri. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun. Bahkan ketika saya tidak sadar, ketika pelayan datang, dia bisa sadar pas sadar pada saat itu juga. Yang awal kiranya dia tidak bisa mendengar harus pakai pendengar. Pada saat itu tidak pakai pendengar, dia bisa mendengar. Pada itu karena waktu dia memegang tangannya. Dia menceritakan saya sadar. Saya bersyukur Bapak tidak Tuhan. Karena sebelumnya ketika dia masih sehat, dia bilang dia pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Dia menceritakan kepada kami semua. Tuhan datang, Tuhan memeluknya, Tuhan menjamahnya. Dia bilang suatu saat, pada saat dia nanti ada Tuhan muda itu terjadi. Dia bersyukur sekali. Tuhan berfirman Bapak bersama dengan Tuhan. Kalau boleh saya Shalom, saya Randi. Jadi saya bersepakat kronologinya dari yang sekarang saya ambil. Posisinya itu saya menemani Papa, dan ketika saya menemani Papa itu saya sekalian mengambil lagu rohani yang dalam bahasa Hakka, dan pada detik-detik terakhir pun saya sedang mengucapkan firman Tuhan yang dengan bahasa Hakka, yaitu detik-detik itu dia menghembuskan nafas dan benar-benar dia perginya itu dengan damai banget, nggak ada kayak orang ketakutan atau apapun. Dan saya pun melihat sepertinya Papa udah mau pulang gitu. Dan saya bilang sama Papa nggak apa-apa, Papa itu Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus itu baik gitu, dia itu damai gitu. Papa nggak perlu takut sama Tuhan Yesus itu sayang sama Papa. Dan saya bisikan itu ke telinga Papa, dan nggak lama Bapak cuma kayak gitu. Saya kirain dia kayak muka darah atau apa, rupanya gak ada kenapa-napa gitu kan. Terus nggak lama saya panggil Papa, terus dia Papa
Terus sedang di sininya udah nggak ada dekat nadirin lagi. Terus Cici datang, kenapa? Saya bilang kayak papa udah pergi gitu kan. Dan maksud itu saya bersyukurnya itu papa saya pergi itu benar-benar dalam detik-detik dia tuh mendengarkan firman Tuhan gitu kan. Benar-benar yang dia pun aku melihat dia tuh dia berasa dia udah damai dan dia berasa dia pergi dengan damai gitu. Tanpa ada rasa takut apapun seperti apapun gitu. Dan cici aku juga yang sebelum adiknya dia cici aku juga dia bilang sebelum saya pulang itu dia merintih sakit gitu kan. Ketika aku dan papa pulang tiba-tiba dia bisa tenang, dia merasa dia dan kita melihat dia itu berbeda lagi gitu. Dia tenang terus dikasih minum pun mau, karena sebelumnya dikasih minum pun sama sekali nggak mau. Dia mau minum dan dia meresponin kita walaupun dia udah nggak buka matanya secara penuh, tapi ada sedikit-sedikit dia bisa membuka matanya, dia melihat kita dan dia saya, dia bukan orang saya, dia beginikan saya, terus dia tangannya begini gitu. 2 kali dia seperti ini. Mungkin dalam menurut saya mungkin dia minta untuk mendoakan gitu. Mungkin dia tahu betulnya dia udah mau pergi gitu kan. Nah dari situ saya semakin percaya kalau yang datang itu Tuhan Yesus menjemput apa gitu loh. Nah kayak gitu seperti yang saya bilang. Sampai saat ini saya sangat terharu gitu kan ketika melihat papa disemayamkan dengan cara pemikiran itu hal yang menurut aku tuh nggak kepikiran gitu loh. Karena bisa dibilang tuh kalau dulu tuh kayak mustahil gitu untuk menjadi papa dan anak. Kita pribadi itu mau bicara soal kekristenan itu dalam bahasa itu sangat kesulitan gitu karena kita susah kalau berkomunikasi dan mengartikan bahasa dari Indonesia ke kakak itu kan kita susah gitu. Cuman saya emang dari dulu saya masukin firman tuh secara pelan-pelan gitu kan. Dulu suka ngomong, dulu kalau saya sakit saya suka bilang, Mama doa sama Tuhan Yesus gitu kan. Ketika itu papa tuh juga dengar dan waktu dengar mama sembuh dan papa bilang sampai saya lagi di gereja, dia bilang Mary mama kamu sudah sembuh, Tuhan kamu sudah menyembuhkan dia gitu kan. Dia bilang nanti kami mau ikut Tuhan Yesus gitu. Dan gak lama tuh yang dia mimpi gitu, dia mimpi ketemu Tuhan Yesus, dia diberikan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu merangkul dia bilang dia berasa damai gitu. Terus aku pernah nantang papa mau Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus. Dia bilang nanti pada saatnya saya akan ikut Tuhan Yesus seperti itu. Bagi Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana orang tua kami tercinta di detik-detik terakhir hidupnya dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini dia sudah bersama denganmu, dan suatu saat kami juga akan kembali bersamamu Tuhan, di mana Engkau juga akan mengambil setiap kami. Bapak, berserahkan seluruh keluarga, beri kesehatan, beri kekuatan, berikan penghiburan di dalam melewati kehidupan ini. Bahkan prosesi yang sudah dijalankan dari kemarin hari ini sampai besok, hamba minta penyertaan dan perlindungan dari tempat yang hati, beri kesehatan bagi seluruh keluarga maupun setiap kami tim penghiburan yang sudah dengan kerelaan hati mau datang ke tempat ini untuk memberikan dukungan dan doa bagi setiap keluarga yang lagi berduka. Dan perjalanan kami pulang Tuhan, mohon berkati, mohon tuntunan-Mu, jauhkan kami dari kecelakaan, dari bahaya. Dan biarlah minta penyertaan-Mu, malaikat garda perkasa Tuhan menyertai perjalanan kami, sehingga kami bisa tiba ke rumah kami dengan selamat, kekurangan serta apapun. Terima kasih Bapak, saat kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Well,
Môi. Bang, saya jauh ya, saya jauh. Mày đi lên. Saya jauh, saya jauh ra. Baca-baca. Ini kati. Dùng cái sampo set aja. Mau dùng dia. Mày. Dùng sampo ya. Pakai sampo. Dia mau kan? Anh Nhung thêm cho chứ. Kia lo. Không ha? Kéo. Kéo không phải kéo.
Tanya. Iya. Simulasi ya, simulasi. Anak doang kan? Itu boleh, cucu boleh kalau mau. Hani, Hani mana? Mau tak malah mau tak sih. Boleh. Kalau siapa? Oh, soalnya kalau tadi walau Menantu. Sim Q saya tuh kalau Sim Q. dia saya lawan. Oh, Sim Q saya. Sim Q boleh saya lawan. Ya, berarti kamu. Giliran udah menentukan penerbangannya. Nanti bagian yang belum rapi simulasi aja. Samping tau Bang. Ya, Bang. Dòng tay kita isi đi ơi. Cầm Model Jepang, model Jepang. Sampingan. cung. Cung. Nah ya. Untuk keluarga, kita akan sebentar lagi kita akan memulai untuk ibadah pemberangkatan jenazah dan juga penutupan peti. Saya boleh mengajak untuk semua anggota keluarga boleh mengisi kursi yang sudah disediakan. Terima kasih. Ya, baik shalom Bapak Ibu. Hari ini dengan hati yang bersyukur kita boleh kembali dalam beribadah khususnya di hari ini. Saya percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Saya berajak kita semua berbakti berdiri bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang ada dalam setiap musim kehidupan kami. Ketika kami di dalam kesedihan pun, Engkau akan memberikan kami penghiburan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli atas setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh prosesi pada pagi hari ini di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada hari ini Tuhan, kami percaya itu karena pertolongan Tuhan.
karena berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan Engkau berikan kepada kami hari ini. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendapatkan kebaikan dan setiap pribadi kami di tempat ini, terutama keluarga yang ditinggalkan oleh saudara kekasih kami yang sudah mendahului kami hari ini, di mana dia Tuhan dipanggil Engkau sendiri untuk kembali ke rumah-Mu. Dan hari ini Tuhan, bila berkat dan anugerah-Mu dicurahkan atas keluarga dan anak-anaknya Tuhan, sehingga mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu, tetap mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Dalam segala keadaan apapun Tuhan, mereka tetap percaya sebab Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan mereka, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan Engkau landasi hati kami dengan firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami, yang memberikan pengharapan kepada kami. Sebab kami tahu Tuhan bahwa rancangan atas kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja di tempat ini, mengurapi setiap pribadi kami. Oleh karena Tuhan, Roh-Mu yang mengurapi kami pada hari ini, bekerja dalam pikiran kami dan hati kami, sehingga apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini, boleh kami mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Yang dikatakan ayat pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu juga tahu jalannya ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Percayalah kepada Allah. Ini yang paling penting sudah Bapak Ibu. Apapun yang boleh terjadi di depan kita, saya percaya kematian itu tidak bisa kita hindari. Betul? Kematian semua akan mendapatkannya. Kecil, besar, tua, muda, semua bisa dapat mengalami kematian. Dan tidak memandang umur, tidak memandang status, tidak memandang siapapun kita. Tetapi Alkitab berkata semua orang pasti akan mati. Tetapi bukan masalah matinya saudara yang kita persoalkan. Setelah kita mati kemana? Nah, oleh sudah Bapak Ibu, firman Tuhan meresahkan kepada kita, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, satu hal yang Tuhan mau, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak gentar. Alkitab katakan, percayalah kepada Allah. Nah, oleh sudah Bapak Ibu hari ini, untuk orang yang percaya kepada Allah, kita katakan, dia diselamatkan. Maka dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Ayat 16 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu berjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, saudara Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Allah, jangan takut, jangan gelisah, sebab kita percaya kepada Bapa perkara yang teguh, itu Yesus. Nah, oleh sebab Ibu hari ini, setiap orang yang mati dalam Tuhan, kalau kita katakan dia bersama-sama dengan Bapa. Nah, ayat yang kedua dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Tuhan, yang telah datang ke dunia ini menjadi manusia. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, saudara Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab katakan bahwa Yesus yang datang di surga menjadi manusia supaya apa? Sebagai perantara kita kita datang kepada Bapa. Nah, Alkitab jelas mengajarkan kepada kita. Ada banyak orang berkata begini, ada banyak cara menuju Roma. Tetapi untuk menuju sana tidak ada banyak jalan. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Kenapa? Ada banyak agama di dunia ini, ada banyak kepercayaan di dunia ini, mungkin mengajarkan kebaikan, mengajarkan sesuatu yang baik kepada semua manusia. Tapi untuk mencapai keselamatan, itu pemberian dari Tuhan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin.
Nah, itu sudah Bapak Ibu hari ini kalau kita belum percaya kepada Yesus, mari sebelum kita waktunya kita dipanggil, mari kita miliki tempat dulu, saudara. Miliki jalan itu, saudara. Miliki kebenaran itu, miliki hidup itu, saudara. Supaya apa? Waktu kita dipanggil, kita sudah memiliki paspor, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru kita. Sehingga waktu kita dipanggil Tuhan, kita dikatakan tidak berbahagia orang yang mati dan Tuhan. Saudara Bapak Ibu, mungkin hari ini kita sebagai anak ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada penderitaan, ada cara, ada banyak hal tantangan yang kita hadapi. Dan kita butuh anugerah Tuhan. Tapi kalau Papa kita, dia sudah istirahat. Dia bersama dengan Bapa, dia sudah menantikan kita akan ingat kembali. Nah, mereka sudah Bapak Ibu semakin semasih kita ada hari ini. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, teguhkan hati kepada Tuhan. Sebab apa? Karena hari-hari ini memang tidak baik. Tetapi mari segala kita sebagai anak-anak kerajaan tinggal dalam kerajaan Allah. Sebab kita hanya katakan bahwa hanya orang yang tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangnya. Nah, mereka tuh Bapak Ibu hari ini kita sebagai anaknya, mari semasih kita hidup hari ini, mungkin saudara kita, mungkin anak kita, mungkin ada orang sekali kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kabarkan bahwa hanya satu-satunya jalan, hanya Yesus sebagai Tuhan yang kebenaran. Amin. Nah, hanya itu saya sampaikan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu luar biasa Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Engkau, hatinya tetap teguh, hatinya tetap bersukacita, hatinya tetap mengalami damai sejahtera. Dan hari ini Tuhan kami percaya orang yang mati dalam Tuhan, dia ada di rumah Bapa. Orang mati dalam Tuhan, dia ada di samping Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, Engkau sudah menyediakan tempat bagi setiap mereka. Dan kami percaya dimanapun Tuhan berada, di situ kami berada. Hari ini Bapak kami berdoa untuk keluarganya, anaknya ditinggalkannya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu terus menyertai mereka. Biarlah iman mereka tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah hari-hari mereka tetap mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup mereka boleh diberkati menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan pun bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menjadi berkat. Bapak, sebentar lagi kami akan menyerahkan seluruh posisi kepada Tuhan. Dan keberangkatan dari tempat ini sampai pada tujuan. Tuhan, kami mohonkan anugerah-Mu, penyertaan kepada Tuhan. Untuk putus kami semua dengan kuasa dalam-Mu ya Tuhan. Segala kecelakaan maaf kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bila semuanya boleh terjadi dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga boleh setiap kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing. Tidak kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, kami datang kepada Engkau saat ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar yang menyatakan kepada kami. Sebelumnya Tuhan kami serahkan atas berkasih hukum dan tangan-Mu. Sebelum kami mengumpulkan dari tempatnya Tuhan saat ini, kami serahkan Tuhan kasih hukum tangan-Mu dan kuasa Tuhan turun atasnya. Sehingga pada saat itu kedua kali Tuhan yang membangkitkan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan sebenarnya kami mengertinya dengan kuasa Tuhan yang mengangkat semua tubuh yang ada. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh keliling ya? Keliling, putar. Jangan kena muka ya. Kelilingin, putar. Jalan ya. Putar, jangan kena muka ya. Masih ada yang mau mana? Keluarga, saudara.
Sudah. Oh, heh. Hah? Hohokan ya, Pak? Oke, keluar. Oh ya. Hoi Pak. Jelas, kemarin gitu juga. Koko yang sebelah situ kosong, nanti kita jalan-jalan kecil muter-muter dia. Dengan nggak? Burung siapa? Mutar nanti jalannya. Dia ada jalan motornya. Itu jalan motong kok. Tahu itu motor tuh kita. Jalannya sendiri.
apa ya, kita tuh mau ke sini dia pasti lihat situ yang bawa mayat, tapi jalan kaki itu kita keluarga ke sini dibawa mayat ke sini, nah, baru yang kedua foto. Oh, dari sini nih dikeluar nanti nih. Ani? Oh, keluarga dari situ lurus. Kamu kalau jalan tadi tuh, Selamat dengan kaki. nggak percaya kalau itu jauh. Nanti ke mana jalan kaki dia? Oke. Boleh ya? Udah sampai dah, terlambat. Mbak Cim sudah bisa. Kita chậm lọc biasa loh. Oh ya, ta kira chậm một cái năng ai. Với là gì? Một phi lễ lộ cho em. Muốn năng chơi à, muốn năng chơi à. Muốn năng hầm à. Đang hâm lơ. Ồ. Rồi mấy gai. Kita pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 2 ayat itu dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam tubuhnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, pada mulanya manusia diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Dan Alkitab saya katakan bahwa waktu Tuhan menghembuskan napas kehidupan, maka manusia itu menjadi hidup. Nah, sampai hari ini saudara Bapak Ibu, kalau kita hidup itu karena Tuhan memberikan napas hidup kepada kita. Tetapi Alkitab saya katakan bahwa roh Tuhan tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Dan saudara kekasih kita hari ini dia sudah terletak di sini. Dan sebentar kita akan menguburkannya. Tapi saya percaya bahwa dia sudah dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, semasa dia hidup, semasa dia berkarya di kehidupannya, maka Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Tetapi Alkitab saya katakan bahwa pada suatu saat dia akan kembali kepada Bapa. Seperti kita memiliki suatu rumah Bapak Ibu. Mungkin kita ngontrak suatu rumah. Nah, kita ngontrak rumah dan kita tinggal di sana. Dan tidak selamanya kita ngontrak rumah itu. Nah, begitu juga manusia. Roh Tuhan tidak selamanya tinggal dalam tubuh manusia. Nah, pada waktu roh itu diambil Tuhan, maka manusia itu tidak lagi. Dan Alkitab saya katakan di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, suatu saat nanti Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, tubuh dia pada hari ini sudah terbaring di tempat ini. Rohnya tidak lagi di tempat dia, tetapi tubuhnya. Tetapi Alkitab katakan bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Pada saat Yesus datang kedua kali, maka setiap orang yang mati dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan dan naik ke awan-awan bersama-sama menyongsong Tuhan di atas awan. Nah, oleh karena Bapak Ibu hari ini, mari saudara, semasa kita hidup, semasa kita ada dan diberikan napas oleh Tuhan, mari hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu hari ini firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan tanah. Nah, pada dasarnya kita semua diciptakan pada mulanya dari tanah dan debu tanah. Maka Alkitab saya katakan dan kita akan kembali tanah. Dan saat ini Papa kita kembali ke tanah. Sebagian firman Tuhan berkata dan dia juga akan kembali ke tanah. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kembali kepada tanah. Haleluya. Nah, semasa hidupnya Bapak Ibu, saudara kekasih kita, dia sudah melakukan luar biasa. Melahirkan anak-anak dan perbuatan baiknya begitu luar biasa. Memelihara anak-anaknya, mendidik anak-anaknya sampai hari ini semuanya. Nah, itu semua adalah perbuatan yang baik. Nah, saudara, bunga melambangkan keharuman. Semasa hidup Papa kita, dia memberikan suatu teladan bagi kita. Semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang benar, semua hal-hal yang baik yang sudah dia kerjakan, mari kita kenang. Itu seperti bunga yang harum dan dinikmati semua orang. Saudara Bapak Ibu semua, haleluya. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kembali dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu mungkin ambil tanah dulu, nanti kita akan itu. Simbolis saja. Kembalikan jasad beliau menjadi tanah. Letakkan aja di atas peti. Tanah segenggam aja simbolis. Kita mengembalikan jasad beliau sesuai firman Tuhan menjadi debu dan tanah. Letakkan aja di atas. Nah. Oke, keluarga semua, silakan letakkan aja segenggam. Oke, kalau sudah, oke Pak, boleh ditimbun habis. Bunga terakhir nanti. Terakhir ya nanti. Ditimbun habis Pak. Tutup semua dulu Pak.
Namanya belajar tuh tak bisa langsung lama. Laki-laki lah. Saya kau ada. Ini apa? Ini Vespa gitu. Ini udah mati. Bisa. Kalau soal belajar motor ini depan dulu banyak nih. Abang udah di Vespa dah. Masuk ke pokok pisang. Itu bersaksi. Mereka kemarin ada pokoknya ditinggal itu ya. Enggak, nanti dibawa pulang. Untuk kalian foto bareng nanti terakhir, Pak. Nih. Nih kiri kanan nanti. bagus. Oke. Udah kasih tanah itu. Bukan nanti bagus. Kotak yang botol tadi air masih sisa kan? Taruh sini. Mau dihabiskan juga di sini. Taruh ya di samping bunga. Tinggal nanti Pak Pendeta doa penutup, kita tabur bunga. Tabur bunga tutup langsung. Lagi. Oke, silakan. Bunganya kebalik itu, Bang. Gimana? Oh, pitanya. Pitanya. Ya ada, Pak. Taburkan bunga dulu. Coba anak-anak. Tabur dulu ya, tutup. Bunga ditabur di atas. Diratakan. Air ini dituang di atas juga, habiskan. Satu. Airnya juga dituang merata ya, tuang habis. Sampai sama sini juga habiskan semua bunga. Sorry. Udah buka, tinggal puter. Dihabiskan. Putar itu. Ada kunci lagi. Di sini juga masih belum dikasih bunga, dikasih air. Dihabisin airnya. Ini ada airnya. Ya itu Leon, itu air yang lain. Yang di tangan. Ini tangan daunnya. Iya. Ini siram tanaman. Ini daunnya. Daunnya mana? Masuk botol. Udah sampah. Enggak rata. Bunga ya. Makan udah. Bunga, Mem. Bangun nanti keluar habis bunga. Ayo, Bang. Yang banyak. Yang banyak. Rafael belum, ah? Misha tuh, bagi dua Misha. Dua lihat udah kan tadi. Udah habis, udah selesai. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih buat hari ini, dari awal sampai akhir. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, semuanya oleh karena kasih karunia-Mu. Bila damai sejahtera-Mu turun atas setiap pribadi kami semua anak-anak di tempat ini, sehingga kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya ini Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, syukur, pujian kami hanya bagi Engkau. Dan Tuhan, kami memberkati keluarganya. Bila kasih karunia-Mu Tuhan terus menyertai mereka dan kehidupan mereka semua.
dan keluarga mereka semua Tuhan, mereka diberkati dalam perjalanan hidup mereka Tuhan, penuh kasih karunia pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan tengah-tengah kami, dan kami kembalikan segala hormat syukur kami hanya kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih. Ya. Oh, itu patrol. Baik, Kak, makasih ya. Jangan ngambilin, Pak. Duluan kok. Boleh mereka bisa tahu nggak jalan pulang. Oh itu ada orang lain. Untung ada orang lain. Kalau nggak ada orang lain sih nggak tahu. Saya tahu nggak jalan pulang.